Adik-adik, selamat siang. Jumpa lagi dengan kakak ini pada jenjang Indria 2. Ya adik-adik, kita akan mulai dengan pelajaran kita di hari ini tentang Nuh. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami anak-anak akan membaca sebagian berita kebenaran-Mu. Untuk itu curahkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar firman yang akan adik-adik dengar ini menjadi berkat bagi mereka dan mereka bisa melaksanakan dalam kehidupan mereka yang masih kecil. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini. Dan firman Tuhan kita terambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi begini. Kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan mendengar cerita tentang Nuh. Adik-adik tahu Nuh itu adalah bapa yang taat. Dia tidak melawan perintah Tuhan. Pada saat Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera karena Tuhan ingin memusnahkan bumi ini, Nuh mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan adik-adik. Setelah bahtera itu selesai, Allah memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera bersama keluarga dan sepasang-sepasang binatang di bumi. Ya adik-adik, ketika Nuh telah melakukan semua yang diperintahkan Allah mulai menurunkan hujan yang besar dan Nuh serta keluarga diselamatkan di dalam bahtera itu. Ya adik-adik penasaran ceritanya seperti apa? Silahkan menyaksikan video yang berikut ini. Oh, kembalikan dia! Keluar dari sini! Ini untukku! Kejahatan manusia semakin besar. Semua pikiran dan rencana mereka adalah jahat. Maka aku akan memusnahkan setiap makhluk hidup di bumi. Aku menyesal telah menciptakan mereka. Aku masih tidak mengerti kenapa Superbook membawa kita ke kota yang penduduknya berusaha saling membunuh. Iya, apalagi dia berusaha memperkenalkan kita kepada orang yang bersahabat dengan Tuhan. Wah, teman-teman, sepertinya orangnya sudah ketemu. Bangunlah bahtera dari kayu gofir dan lapisi dengan anti air di dalam dan luarnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera ini, dan ukurannya 1 hasta dari atas, dan buatlah pintu di tiap sisinya. Kau harus buat bagian bawah, tingkat kedua, dan ketiga. Lihat, aku akan menutupi bumi dengan air yang akan memusnahkan makhluk hidup yang bernafas. Segalanya di bumi akan musnah. Tapi aku akan membuat perjanjianku denganmu. Kamu harus masuk ke dalam bahtera. Kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Kerja yang bagus, saudaraku. Kau berhasil membuatnya, Nuh. Itu perahu raksasa. Masuklah ke dalam bahteramu dan seisi rumahmu.
Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara manusia zaman ini. Haruslah kau ambil 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, jantan dan betina, tetapi sepasang dari binatang yang haram. Juga 7 pasang dari burung-burung di udara, supaya terpelihara jenisnya di seluruh muka bumi. Apa itu? Biarkan mereka masuk sepasang demi sepasang. Ayo jalan terus. Sepertinya ini yang terakhir. Ya adik-adik, setelah adik-adik dengan uraian cerita dan video yang tadi kakak sudah tayangkan, sekarang kakak akan memberikan pesan-pesan dari firman Tuhan kita di hari ini. Yang pertama, adik-adik harus taat seperti Bapak Nuh. Dia mendengar apa yang Tuhan bilang for dia. Nuh tidak melawan. Jadi tugas adik-adik cuma sederhana, mentaati apa yang orang tua bilang untuk adik-adik. Adik-adik tidak boleh melawan. Apa yang orang tua suruh harus adik-adik ikut. Yang kedua, adik-adik kalau ingin membuktikan taat kepada Tuhan itu seperti apa? Adik-adik sederhananya, adik-adik harus pergi beribadah, rajin berdoa di rumah, rajin sekolah minggu. Walaupun sekarang ada pandemi, adik-adik cuma di rumah. Tapi tugas adik-adik harus melihat setiap tayangan yang setiap minggu kakak pengasuh tayangkan. Itu tandanya adik-adik taat juga kepada Tuhan, bukan orang tua saja. Taat kepada orang yang lebih tua dari adik-adik. Jadi belajarlah adik-adik seperti Nuh. Dengan demikian hidup adik-adik akan diberkati. Ya adik-adik, demikianlah materi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik senantiasa. Haleluya. Shalom adik-adik.